Kenapa sih ketika kita bicara angket lalu kemudian orang pemakzulan? Enggak lah. Ini kita bicara urusan sangat teknis. Kalau Bu Mega tidak firm mengatakan ya hak angket kita luncurkan, kan pucu-pucu jadinya ya. Ya bisa jadi hak angket sekedar omong-omong saja ya, cuma ngomong-ngomong doang. Ini bisa terwujud dan semua kecurangan yang dilakukan oleh semua calon itu terbukti bahwa pemilu pilpres itu bukan cuma satu calon loh yang curang, tapi semua calon 1, 2, dan 3. Bukan 02. Dilema terbesar itu namanya kalau dalam ilmu politik itu prisoners dilemma itu justru terbesar itu antara 01 dengan 03. Iya, partai-partai yang ada di 01 dan 03 mereka ini sebetulnya saling mengukur. Gua kalau maju gimana dengan yang lain. Salam jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih banyak Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda umat muslim yang menjalankannya. Video kali ini kita akan lihat tanggapan dari tim ses masing-masing tentang macetnya hak angket, dan sepertinya kali ini Refli Harun agak kesal pada Ibu Megawati ya. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Mahfud MD mengungkap alasan PDI Perjuangan seolah setengah-setengah dalam mendorong hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR. Menurut Mahfud, sikap PDIP tersebut dikarenakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri enggan terburu-buru mengambil keputusan dan masih mempertimbangkan berbagai hal. Hampir sebulan setelah pencoblosan 14 Februari, wacana penggunaan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif masih berkabut. Langit terang hak penyelidikan DPR RI untuk menyelamatkan demokrasi itu masih jauh mendung dari angin. Sidang paripurna pembukaan masa sidang ke-13 anggota DPR yang mestinya menjadi momentum fraksi PDI Perjuangan untuk mengumandangkan tekad pembentukan hak pengawasan dewan itu gagal dimanfaatkan. Anak buah Megawati Soekarno Putri di Senayan dalam interupsinya malah bersikap normatif, datar, bahkan hambar. Kita kembali ke hak angket ya. Apa yang disampaikan Fahri tadi bisa saja menjadi muara hak angket terhadap perbaikan sistem pemilu misalnya. Nah kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam, saya berpikir kayaknya dia setuju hak angket. Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angket itu sendiri. Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya. Itu loh. Artinya bahwa kenapa sih ketika kita bicara hak angket lalu kemudian orang pemakzulan? Enggak lah. Dulu ada hak angket Bank Senturi. Berapa yang diangketkan? 6,7 triliun. Ada angket impor gula segala macam. Ini ada angka yang lebih besar. Jangan dikaitkan seolah-olah hak angket ini akan menghambat rekonsiliasi. Jadi sebetulnya dengan ilustrasi itu lawan terberat dari 01 dan 03 ini bukan 02. Dilema terbesar itu namanya kalau dalam ilmu politik itu prisoners dilemma itu justru terbesar itu antara 01 dengan 03. Iya. Partai-partai yang ada di 01 dan 03 mereka ini sebetulnya saling mengukur. Gua kalau maju gimana dengan yang lain? Apa ikutan maju atau malah justru balik mundur gitu Bang. Beliau-beliau ini kan gak ada beban menyampaikan masalah itu. Pokoknya ini masalah, dah titik. Kita sampaikan, kita surati. Tetapi kalau kita, apa yang disampaikan oleh Bang Ferry, oh ini pokoknya partai lu oposisi gitu ya. Nah, cara berpikir seperti itu belum tentu berlaku untuk partai-partai politik yang pada hari ini ada di dalam proses yang sedang dibicarakan ini Bang, gitu. Bagaimana kita bicara urusan sangat teknis kalau Bu Mega tidak firm mengatakan ya hak angket kita luncurkan, kan pucu-pucu jadinya ya. Ya bisa jadi hak angket sekedar omong-omong saja ya, cuma ngomong-ngomong doang. Tidak akan ada realisasinya, mungkin begitu ya. Ya sahabat era sekalian, kita tidak tahu apa pertimbangannya sehingga Ganjar yang memulai, Megawati yang menunggu, padahal yang lain sudah semangat ya. Ya lama-lama kan kita berpikir bahwa
Wah, ini jangan-jangan nunggu apa kira-kira ya? Nunggu momentum apa? Kok nggak mau terburu-buru? Kalau untuk tahun 2029 sih nggak buru-buru. Tapi kalau untuk sekarang ya butuh kita waktu yang jauh lebih cepat ya, sobat era sekalian. Kalau misalnya dia sepenuhnya mendukung hak angket, artinya Megawati sudah mau berhadapan dengan dua orang, yaitu Jokowi dan Prabowo. Artinya dia sendiri mikir apakah akan untung bagi dia dan PDIP kalau dia kemudian berhadapan dengan Jokowi dan Prabowo. Itu analisisnya. Karena jangan lupa dia masih pemenang pemilu dan kemenangannya ya bisa diutak-atik juga, padahal hak angket kan khusus Pilpres. Jadi gini maksud saya, bagi Megawati apa insentifnya kalau dia mengutamakan hak angket? Dia sendiri barangkali sudah tidak kuat lagi dukungannya terhadap Ganjar akan memenangkan pertarungan Pilpres, karena de facto Ganjar cuma nomor 3. Iya. Kalaupun Betul. pemilu ini diulang, peluang Ganjar untuk menang apakah besar atau tidak? Mungkin itu yang diragukan oleh Bu Mega. Sementara kalau dia bentrok dengan Jokowi dan Prabowo, tentu ada konsekuensinya terhadap kelangsungan katakanlah PDIP di tangannya. Ya, bisa jadi kemudian justru ada gerakan untuk mengambil alih PDIP misalnya. Apakah mungkin? Why not? Masa menuntut anggota DPR RI segera menggulirkan hak angket untuk membentuk pansus menyelidiki kecurangan pemilu dan meminta pemerintah menurunkan harga sembako serta BBM dan menuntut dilakukannya audit forensik pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU yang diduga memuat berbagai kecurangan seperti dugaan penggelembungan suara maupun server data Sirekap yang diduga berada di luar negeri. Paling mungkin dalam sistem presidensial itu diturunkan melalui people power 1998, orang demo di mana-mana, aktivis gerakan civil society. Jadi nggak connect sebenarnya dalam konteks isu pemakzulan. Meski narasi-narasi untuk pemakzulan kan ada. Tapi yang paling prinsip menurut saya hak angket itu bagaimana ini bisa terwujud dan semua kecurangan yang dilakukan oleh semua calon itu terbukti bahwa pemilu Pilpres itu bukan cuma satu calon loh yang curang, tapi semua calon 1, 2, dan 3 kan semua sudah saling tuding curang kan selama ini, supaya rakyat tahu bahwa ini yang bertengkar adalah orang yang selama ini saling melakukan kecurangan satu sama yang lainnya. Kan gitu aja sih Bang menurut saya hak angket itu. Cuman kan problemnya saya melihat hak angket ini ya laya mutu walayah, ya nggak mati dan nggak hidup. Kenapa nggak mati dan nggak hidup? Ini kan sering diomongkan sama kubu 1 dan 3 hampir 2 bulan loh Bang. Prakondisi untuk mengusulkan ini ke DPR mestinya sudah selesai. Kita sudah sering mendengar narasi kecurangan, kita sering mendengar narasi tentang adanya kekuasaan-kekuasaan yang terlibat katanya dan seterusnya. Nah orang bertanya, kapan ini diusulkan? Gampang kok. Cuman tanda tangan 25 anggota dewan, 2 fraksi minimal. Apa susahnya? Gabungan kubu 1 dan 3 ini kan lebih mayoritas, lebih dari cukup. Cuman per hari ini kan tidak sama. Iman politik 1 dan 3 ini tidak sama. Sekalipun mereka mengatakan ada indikasi kecurangan, tapi bicara tentang hak angket, mereka itu macam-macam alasannya. Ada yang fokus pemilu, ada yang bilang draft lagi dibikin, ada yang sedang meyakinkan anggota masing-masing, macam-macam lah judulnya. Padahal kalau serius elitnya, pimpinan fraksinya bicara, ketua umum partainya bicara, besok pun mereka akan tanda tangan kok. Kenapa ini tidak terjadi? Pasti ada sesuatu yang dihitung, pasti ada sesuatu yang tidak selesai. Mengungkap soal siapa curang yang sesungguhnya. Jangan-jarang memang ini adalah kecurangan kolektif kolegial, curang secara berjamaah. Maka produknya pun produk kecurangan secara berjamaah, bukan hanya 1, 2, atau 3 orang saja. Saya kira di situ konteks saya. Ganjar Pranowo yang meneriakan kecurangan dan mencetuskan hak angket untuk menyerang kecurangan. Tapi sekarang malah PDIP yang diserang karena hak angket macet sampai hari ini. Apakah Ibu Megawati memang enggan berurusan dengan Jokowi dan Prabowo? Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini, Luli Kania, temani waktu Anda. Terima kasih banyak.